Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Ramadan hari ke berapa ya? 16. Wan kesal dereng. Dari Ramadan mun kesal dereng. Malah turu-turu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, hari ini di zaman ini kita bersama-sama mengetahui bahwa banyak sekali saudara-saudara kita itu terjebak hutang dan riba. Di zaman ini, di era sekarang ini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa pola pikirnya itu terlalu sesat jauh. Seorang pelacur itu tidak peduli halal haram, yang penting punya uang. Itu pelacur. Perampok dia juga tidak peduli halal haram, yang penting dapat uang. Itu perampok. Copet pun sama, tidak peduli halal haram, yang penting dapat uang. Itu copet. Hari ini banyak orang di zaman sekarang tidak peduli halal haram, tidak peduli riba, yang penting dapat uang, rumah KPR, modal dari bank, kendaraannya leasing. Maka jika kita termasuk orang samaan, yaitu podo-podo ora peduli dengan halal haram. Itu hari ini. Tanpa kita sadari, hari ini banyak orang yang derajatnya itu terbilang sama dengan para pelacur, copet, kalih rampok. Malah lebih baik copet, rampok, pelacur, karena mereka perampok, copet, pelacur sadar bahwa dirinya itu berdosa. Sedangkan para pelaku riba justru malah hari ini bangga. Orang yang kita pelakunya, masyarakat secara umum itu masih memperlakukan begitu. Riba itu masih bangga. Kalau misalnya jenengan posisinya sebagai orang tua, misalnya anak jenengan perempuan atau anak jenengan laki-laki lah, anak jenengan itu laki-laki mengajukan kepada jenengan dua calon istrinya anaknya dia, maksudnya menantunya jenengan, calon menantu, yang satu itu pelacur, yang satu kerja di bank. Calon jenengan sing dipilih yang mana? Iya, untuk milih, padahal elek kabeh. Itu era sekarang. Padahal dosa riba dengan dosa zina itu jauh lebih besar dosa riba. Tapi hari ini pelacur merasa terhina, sedangkan pelaku riba justru merasa bangga. Bahkan yang mengkoreksi atau yang menasehati dianggap aliran sesat. Itu ini. Banyak yang seperti itu. Maka ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, bahwa di dunia luar sana banyak orang yang sedang menuju musibah yang sangat besar. Jenengan perlu mengetahui bahwa manusia itu punya derajat. Derajat tertinggi manusia di hadapan Allah adalah mereka yang taat kepada Allah, memanfaatkan waktunya untuk Allah, dan dia beriman kepada Allah. Itu paling tinggi derajatnya. Orang yang kedua adalah orang yang hanya
beribadah pas-pasan, wayahe sholat, wayahe poso, ana dosa ditebihi. Ada orang yang biasa saja seperti itu derajat yang nomor 2. Sunnah-sunnah jarang dikerjakan, tapi bagus, masih bagus. Ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang berbuat dosa, tapi dia menyadari kalau dirinya itu berdosa. Ini pun masih bagus. Ada orang berbuat dosa dan dia menyadari bahwa dia tuh sedang berbuat dosa, maka dia bertobat. Itu bagus. Yang paling buruk di antara manusia adalah orang yang keempat, yaitu dia sudah berbuat dosa tapi malah bangga dengan dosanya. Dan riba membuat orang banyak yang masuk dalam golongan keempat ini. Banyak orang berangkat riba justru malah bangga. Maka pada saat dunia yang kita tempati ini, Pak Bu, ditempati oleh orang-orang atau umat, di mana umat itu sudah mulai menggeser dosa besar menjadi seperti hal biasa, bahkan tidak dianggap dosa besar, bahkan diperhalus bahasa-bahasanya, dan ulama mengiyakan, maka perhatikan, kita menghalalkan musibah yang sangat besar yang akan datang. Maka penting sekali untuk menegakkan akidah dan syariat. Kita penting sekali kembali kepada syariat Islam, bahwa riba itu haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi hari ini orang-orang yang menjaga dirinya dari akad riba justru minimal, justru sangat minoritas, justru malah dianggap aliran yang aneh. Padahal itulah yang benar dan itulah yang hak. Riba haramnya itu bukan khilafiyah, perlu dimengerti. Haramnya riba bukan khilafiyah. Tidak ada perbedaan pendapat. Oh, ulama ada loh yang mengatakan riba halal. Tidak pernah ada. Karena haramnya riba ada di dalam Al-Quran. Kalau haramnya riba ada di dalam Al-Quran, kemudian ada yang mengatakan riba itu halal, maka otomatis dia keluar dari Islam. Karena dia menselisihi Al-Quran, dia menselisihi Allah. Maka tidak boleh dia mengatakan riba halal, itu tidak boleh.